Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Mereka termasuk dalam ke-12 Rasul Yesus. Filipus kita kenal karena dia dengan penuh membawa Natanael, sahabatnya, berjumpa dengan Yesus. Sementara Yakobus kita kenang karena dia menjadi uskup di Yerusalem setelah Yesus naik ke surga. Ia wafat sebagai martir sekitar tahun 62. Dalam bacaan Injil hari ini, Filipus berkata kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Banyak orang memiliki cara berpikir seperti Filipus. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa dilihat untuk mengenali keberadaan
Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menjawab Filipus, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Yesus menegaskan kepada Filipus bahwa Allah Bapa bisa dikenali melalui diri dan tindakan Yesus. Tuhan bisa dikenali dalam pengalaman real manusiawi. Pertama, Tuhan dikenali dalam keluarga. Yesus adalah Allah yang dilahirkan, dibesarkan, dan dididik dalam sebuah keluarga. Kehadiran Yesus dalam keluarga telah menyucikan keluarga. Apakah kita bisa mengenali keberadaan Allah dalam keluarga kita, dalam diri suami, istri, anak-anak, dan orang tua kita? Kedua, Tuhan dikenali dalam pekerjaan sehari-hari. Yesus menjadi tukang kayu seperti Yusuf ayahnya. Ia sungguh memahami kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam pekerjaan sehari-hari. Maka Tuhan hadir dalam pekerjaan kita sehari-hari untuk memberi kita kekuatan dan ketabahan dalam bekerja. Ketiga, Tuhan dikenali dalam perjuangan hidup. Banyak orang merasa lebih mudah menemukan Tuhan dalam keberhasilan dan kenyamanan hidup. Namun Yesus menunjukkan bahwa Tuhan juga hadir dalam setiap pergulatan atau perjuangan hidup. Justru dalam pergulatan hidup, apakah kita bisa melihat kehadiran Tuhan? Keempat, Tuhan dikenali dalam cinta. Yesus berempati dengan kepedihan hidup manusia. Ia hadir dengan cinta di dalam setiap kesedihan manusia. Seringkali orang berpikir bahwa kepedihan ada karena ketiadaan cinta. Namun sebenarnya di mana ada kepedihan, di situ juga cinta berada. Luka-luka yang diderita, kesengsaraan Yesus di kayu salib, bahkan lambung yang dirobek tombak, mengungkapkan cinta Tuhan kepada manusia. Dalam kepedihan dan sengsaranya, Ia memberikan cintanya kepada manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberkati kita. Tuhan, bantulah kami untuk dapat menemukan Engkau dalam keluarga, dalam pekerjaan kami sehari-hari, dan dalam perjuangan hidup kami, terlebih dalam cinta. Kami percaya bahwa Engkau selalu hadir untuk memberi kami kekuatan, ketabahan, serta penghiburan dalam segala situasi hidup kami yang sulit dan sukar. Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan.
Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.